pasal yang ke-11. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu, mati.
Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu, pemana-pemana menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu, perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Dari 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 20. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, juga kamu harus mengurus perkara-perkara biasa. Kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan.
dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, menyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya, firman Tuhan akan selalu baru setiap hari bagi kita semua ya saudara. Saudara, apakah Nyi Roro Kidul itu sebuah kisah nyata saudara? Bukan saudara ya. Nyi Roro Kidul itu adalah sebuah ideologi. Ya, ideologi dari raja-raja Mataram untuk memperdaya rakyat pantai selatan ya, supaya rakyat pantai selatan itu bisa dikendalikan oleh sultan. Nah, namun legenda itu diimani saudara ya. Makanya apa saudara, kalau diiman dikasih makan, karena kamu percaya maka kamu ngasih makan legenda itu saudara, sehingga legenda itu jadi punya kuasa ya. Saudara, apakah Gunung Kawi itu punya kuasa? Nggak ada kuasanya saudara. Tapi karena banyak orang datang ke sana ya, saya kan pernah ke Gunung Kawi waktu kecil, kan diajak ke Gunung Kawi itu ya. Jadi dulu oma saya sebelum bertobat, oma saya sudah bertobat ya. Jadi sering ke Gunung Kawi, keluarga kami dulu semua ke Gunung Kawi saudara ya. Jadi kita sering lihat ya, saya sering lihat saudara, itu ramai sekali saudara Gunung Kawi itu ya. Tempat kayak tempat apa ya, orang ke sana tuh cari pesugihan, dan itu ramai sekali ya.
daerah yang namanya Gunung Kawi itu lokasinya itu ya ada kelenteng di situ, ya ada satu kelenteng. Nanti apa gitu loh, mungkin ada gitu, nanti dia pasti kaulnya terjadi. Nah, karena banyak orang datang ke sana, maka itu menjadi sebuah iman ya yang korporat, iman kesatuan hati. Wah, itu kayak apa namanya ya, membangkitkan ambience gitu ya, membangkitkan kayak Anda kalau pergi ke pasar malam itu ya, suasananya kan asik kan, wah, luar biasa kepengen ya. Atau Anda pergi ke sebuah pasar yang heboh gitu ya, membangkitkan ambisi orang, terbangkitkan percayanya, maka apa yang dia inginkan itu jadi, saudara. Karena basic ya dari kenyataan, basic kenyataan itu adalah produk dari halusinasi yang kamu yakini, saudara. Ilusi yang kamu yakini. Descartes itu ya, aku berpikir maka aku ada, ya. Kamu berpikir sesuatu, kamu korporat, kamu yakini bersama, jadi itu, saudara. Ya. Nah, makanya ya di dalam legenda Nyi Roro Kidul itu, saudara ya, di dalam legenda itu, di situ ditaruhkan sebuah kisah sensual. Ya. Kenapa kisah sensual itu selalu menarik bagi laki-laki? Ingat, masyarakat Jawa adalah patriarkal ya. Jadi dibuatlah sebuah kisah sensual sehingga memikat para lelaki, saudara ya. Dan kisah sensual kesempurnaan, kejantanan seorang pria, yaitu para sultan yang menjadi suami dari Nyi Roro Kidul secara generasi tradisi turun-temurun. Jadi semua sultan Mataram dan sekarang itu Sultan Jogja itu ya, yang pewarisnya kan Sultan Jogja, mengaku mereka adalah suaminya Nyi Roro Kidul, saudara ya. Dan tentu saja di situ mengandung kisah sensual, yaitu perzinahan di dalamnya. Nah, itulah sebabnya, saudara ya, Anda mau lihat dalam kisah apapun, bahkan dalam kisah Muhammadun, dalam kisah Islam pun, dalam kisah dewa-dewi manapun, selalu mengandung sensualitas. Ya, sensualitas. Di sorga ada kawin mengawinkan, pesta seks. Ya, bahkan surganya Sunggokong aja, di situ ada kawin mengawinkan para dewa-dewi, saudara ya. Dewa ini istrinya dewi ini, dewa ini istrinya dewinya berapa biji itu ya. Pesta seks, saudara ya. Dalam surganya orang-orang tak agama Tao atau Konghucu atau Buddha, ini pun semua isinya pesta seks semua. Mengapa demikian? Ya karena memang agama atau iman itu tidak akan bisa dipisahkan dari sensualitas. Ya. Nah, saudara, ini yang saya khawatirkan di dalam komunitas kita. Ketika Anda datang kemari dan Anda beragama, ya, maka di dalam komunitas kita ini ada keakraban laki-laki perempuan, saudara. Dan terutama yang diakonia itu ya, yang sering pergi bareng, dapur umum. Suami-suami ya, jangan lepaskan istrimu diakonia sendirian dengan orang lain, laki-laki lain ya. Istri-istri suamimu lagi diakonia, jangan lepaskan dengan istrinya orang lain atau perempuan lain. Serius, saudara. Dulu ya, waktu di zaman yang lama, 4 tahun yang lalu kita baru mulai diakonia. Bonceng-boncengan, saudara ya. Bonceng-boncengan, akhirnya tidur bersama. Dengar kuping saya, saudara, saya suruh berhentiin. Beneran itu, saudara ya. Bukan kita kakak beradik, tadinya semua kakak beradik. Tidak ada, saudara ya. Dan saya selalu ingatkan, tidak henti-hentinya. Saudara, orang-orang yang masuk di dalam dosa ini, maka dia tidak akan jauh dari dosa-dosa apa klinik-klinik itu, saudara ya. Selalu hubungannya sama, akhirnya kaitannya ada karena Anda sial terus. Setelah Anda berzina kan Anda sial terus, Anda jadi kepikir apa? Anda pengen tahu peruntunganmu, baik melalui dukun-dukun paranormal, sio, horoskop,
bahkan sampai ke tarot segala macam. Karena Anda sial terus. Tadinya Anda baik-baik saja, setelah Anda berzina, setelah Anda selingkuh, Anda pengennya penasaran, Anda pengen nebak. Kalau ada orang menebak masa depan Anda senang sekali. Ya, nah itulah saudara ya. Hati-hati di dalam komunitas kita, besok laki-laki perempuan, tidak boleh. Tidak ada, oh ini sudah aku anggap adik sendiri. Enggak ada, percaya saya saudara. Dan kalau Anda dengar begitu, langsung aja bilang pret, langsung gitu aja saudara, supaya orang itu nyadar. Ya begitu orang, oh ini sudah aku anggap adik sendiri, sudah aku anggap kakak sendiri, Anda langsung bilang pret, langsung gitu aja saudara. Ya, langsung anggap pret. Tidak ada yang begituan saudara ya, percaya saya. Ini para istri-istri yang mendengar, suami-suami yang mendengar, jangan percaya ya kalau istrimu pergi diajak sama, oh ini mau diakoni sama laki-laki lain, apa sama perempuan lain yang temani saudara ya. Apalagi kalau udah bonceng-boncengan, satu mobil berdua, apalagi kalau satu hotel berdua, nggak boleh saudara, serius. Saya sudah ngomong wanti-wanti ya, karena itulah roh perzinahan, itulah roh Isabel. Pertama kamu mulai dari begitu, lama-lama kamu memberontak juga. Kenapa? Karena hatimu tiba-tiba penuh dengan kritikan. Coba deh, orang-orang kalau niat hati udah cabul zina, tiba-tiba hatimu penuh dengan kritikan saudara. Kenapa? Karena kamu merasa tertekan. Ya kan, ketika diingatkan kamu merasa tertekan. Aku tidak melakukannya kok. Mungkin kamu belum melakukannya, titikmu belum ada di tempeknya itu saudara, belum, otakmu udah saudara. Dan tiba-tiba terjadi apa saudara, kritikan-kritikan yang tak perlu. Akhirnya di komunitas kita ribut. Wah itu sudah kejadian ya, 4 tahun yang lalu pertama kali kita. Kenapa ya daerah itu, wilayah itu ribut terus? Ya ternyata ada perzinahan di situ. Ribut terus ya, mesti ya. Kelihatannya kompak rundang-runtung, tapi ribut terus. Karena ada perzinahan di situ, saudara. Langsung saya cut ya. Wah, itu saya heran ya. Anda ini sudah dikasih tahu selalu ya. Nah sama ya, saudara. Saya mengamati di komunitas kita. Ya, di komunitas kita sangat rentan dengan percabulan perzinahan. Saya tidak akan henti-hentinya mengingatkan Anda mengenai masalah percabulan dan perzinahan ini, saudara. Mengapa? Karena percabulan perzinahan ini yang akan merusak seluruh komunitas kita. Kita ini adalah sebuah komunitas movement yang di movement apa? Yang menjadi pewahyuannya apa? Diakonia. Tetapi kemudian Anda yang tadinya tulus hati, Anda yang tadinya hatinya beres, kemudian ya mulai itu di sini ya. Setiap pagi bangun lagi capek, ada yang cantik, disapa saudara. Padahal kamu punya istri, kamu punya suami, saling menyapa, saling cekikikan, lalu tukar japri. Oh ya kita mau pelayanan, kita mau, oh ya kita ini. Wah pertamanya kalian muji-muji saya saudara ya. Dalam pertemuan itu muji-muji saya, muji-muji Tuhan Yesus. Terus akhirnya Anda selingkuh, tiba-tiba Anda memaki-maki saya. Serius saudara, aduh, itu mau udah lagu lama itu. Tiba-tiba Anda maki-maki saya saudara, mengkritik inilah saya kurang inilah, si Paul kurang inilah. Itu sudah lagu lama ya. Serius saudara, itu aduh jangan ngomong enggak deh. Itu polanya selalu begitu. Ya, polanya selalu begitu dan itu berulang berkali-kali. Saya enggak masalah kamu mengkritik saya saudara. Cuman saya tidak mau ada perzinahan dan percabulan di dalam komunitas kita, karena itu membahayakan kita semua. Ingat, kita ini komunitas garis keras. Ya, syaratnya kamu hidup di dalam kasih dan kekudusan. Harus selalu ada pengampunan, harus selalu ada hidup suci, saudara, hidup kudus. Kalau kamu hidupnya tidak kudus, kesamber kamu nanti. Kamu kesamber nanti banyak sialnya. Nanti banyak sial ya, hati-hati itu saudara. Waduh, itu yang sudah terjadi kita ya. Makanya akhirnya kamu kere terus, kamu susah terus. Kamu boleh bohongin saya, tetapi kamu tidak akan bisa membohongi Tuhan. Saya lihat ya orang-orang yang hidupnya beres,
ya hidupnya naik, saudara. Hidupnya beres ya, ikut komunitas kita, berdiakonia, tetap tulus, tetap lurus lempeng, ya hidupnya naik, diberkati Tuhan. Tapi kalau kamu hidupnya mulai ya, semua itu dimulai dari gini loh. Karena masing-masing ya ada masalah dengan suaminya, ada istrinya, lalu Anda konseling dengan lawan jenis. Siapapun Anda kalau konseling dengan saya, ya selalu ada anak di sebelahnya, saudara ya. Selalu ada anak di sebelah saya. Apalagi kalau konseling masalah pernikahan, itu pasti selalu ada anak di sebelah saya. Kalau Anda mau konseling dengan saya, Anda harus tahu bahwa masalahmu diketahui oleh istri saya. Itu sudah rumus, ya, sudah rumus. Saudara, di Facebook saya tiba-tiba banyak perempuan yang kayak porselen tiba-tiba nge-add, sementara friendnya dia cuman 125, cuman 200, terus gambarnya di dalamnya itu ya biasa, perempuan cantik cuman kayak foto model begitu, cantik-cantik, namanya juga bagus-bagus, saudara. Nggak ada yang namanya siapa misalnya Turkiem gitu, nggak ada, namanya pasti Trivena, Trifosa, siapa lagi itu namanya bagus-bagus, saudara ya. Tiba-tiba ngirim saya messenger, apa kabar Koko, gimana kabarnya, langsung saya blok. Sudah jelas ini orang nggak bener. Nggak mungkin dia orangnya cantik ya kan, orangnya pokoknya posen bling-bling begitu, lalu friendnya cuma 126 dan tidak ada satupun yang saya kenal, saudara. Terus semua dia mulai ya dengan pakai pokoknya seksi-seksi gitu, bukan yang jorok-jorok pakai, tapi yang seksi-seksi yang minim-minim begitulah ya, pakai celana pendek, pakai bikini, pakai apa begitu ya, terus dia lagi foto apa, langsung saya blok, saudara. Itu lebih aman. Percaya nggak dia itu adalah dia dan dia memang niat mau kenalan sama saya? Ya nggak percaya saya, saudara, nggak percaya, ya kan? Nah itu juga hati-hati di Facebook, di mana Anda itu ya tiba-tiba nanti ada orang kirimin, dia kan ngadap saya pengen tahu, dia ngejar kenalan, dijebak tuh nanti, ya kan, di blackmail. Begitu saya ada di mana, kenalan apa segala, yuk ketemu yuk, janjian ketemu pura-pura ya, padahal dia nggak bakal nemuin. Saya lihat begitu, itu hati-hati. Lalu nanti di capture, ditunjukkan ke istrimu, saudara. Dan kamu sejak itu kamu akan dikungkung. Pernah ada satu orang konseling sama saya, modusnya kayak gitu, goblok kamu, kayak gitu kamu, iya, ngajak ketemu, terus akhirnya phone sex, direkam, saudara, video seks, saudara. Dia nggak kepikir ngerekam lawannya, tapi lawannya kan ngerekam dia, dikirim balik, saudara, diperas setiap bulan harus membayar sama orang ini. Dan banyak sekali modus ya, di antara yang namanya Harry itu ya, nyaplok berhasil salah satu dari kita ya, nyaplok si Harry itu ya, yang orangnya rada botak, matanya agak juling, saudara ya, kumisnya cuman kanan kiri gini, ada jenggotnya begitu ini ya orangnya. Si Harry ini juga sama ya, nyaplok salah satu dari kita. Pertamanya oh ya gimana, baik, waduh, dengan mendayu-dayu suaranya apa segala macam, jadi kena. Nah itu semua adalah bagian dari penyembahan berhala. Itu bagian dari kutuk. Akhirnya kamu modong sampai jengking muntah darah, sampai ambeien boleh metu, saudara, nggak akan bisa. Tetap kere kamu, saudara, percaya saya. Ya, saya sudah banyak melihat, saya sudah ngamatin. Bersihkan hidupmu dari perzinahan, bersihkan hidupmu dari kenajisan, saudara. Kamu tiap pagi doa jam 4 pagi, minta berseru sama Tuhan, Tuhan akan buka jalan bagimu. Sama seperti Tuhan buka jalan bagi saya, Tuhan akan buka jalan bagimu. Dimulai dari kamu pikirannya cuma satu, saya mau jaga hidup kudus. Baik di dalam pikiranmu, niatmu pun sama. Begitu kamu lihat di search satu-satu langsung ya, saudara ya, langsung di galeri, langsung dilihat, wah siapa nih satu-satu, kelihatannya nih, wah langsung, halo apa kabar, begitu kamu sudah begitu, halo apa kabar, blok aja, saudara ya. Serius, saudara ya, laki-laki nanya ke kamu, halo apa kabar, terus pertamanya nanti jalannya pelan-pelan, nggak ada yang ujung langsung yuk tidur yuk bareng selingkuhnya, nggak ada. Pertamanya oh ya
kamu sering, aduh ya nih aku lagi begini, ada masalah, ada begini, oh ya nanti aku tolong ya, sama lampu dan di mobilmu apa, wah lama-lama nanti akhirnya selingkuh juga, dan akhirnya kamu udah lagi kere, lagi susah, kamu tambah ruwet hidupnya nanti, tambah ruwet hidupmu nanti saudara. Bonceng-boncengan ya, oh itu soalnya satu kantor Pak Toyota, satu jalan Pak kantornya, kasihan Pak, nggak enak Pak, kita ini kasihan, itu lagi hujan-hujan, biar dia kehujanan, selama ini kehujanan nggak apa-apa kok, kamu sok-sokan memboncengin gara-gara takut kehujanan, alasan dasar gatel. Iya kan, dasar gatel kan kamu kan, sok-sokan mau berjasa, kasihan kehujanan. Saya mah tega saudara, biar hujanannya hujanan nggak apa-apa, sorry ya aku nggak antar kamu ya, ya tahu kan, itu saudara. Ini antar ya, ya nih kasihan kamu kehujanan, suamimu mana tuh, ais. Enggak ada saudara, tegas. Kamu pengen lolos dari kemiskinanmu, kamu pengen lolos dari masalah-masalahmu, ya. 90% masalahmu itu karena perzinahan. Ada yang bukan ya, tapi 90% itu karena sudah perzinahan. Dan kamu pernah berzina, ya, kamu pernah ngawur hidupnya. Kenapa kamu tiba-tiba hubungannya dengan ngomong kok udah nyambung sama suamimu, sama istrimu? Karena kamu hatimu lagi terpaut sama orang lain. Makanya kamu akhirnya dingin sama pasanganmu. Karena hatimu lagi terpaut sama orang lain, tiba-tiba kamu jadi jutek sama orang lain. Benar nggak? Karena kamu lagi sibuk pacaran sama ini, jadi kamu jutek sama istrimu, sama suamimu. Ya, siapa di sini yang handphonenya dirahasiakan dari istri, dari suami? Ya, itu saudara. Jangan ya, jangan. Open semuanya ya, saudara ya. Kalau dari anak ya kamu kasih pin, kasih apa ya, kadang-kadang kan anak-anak kan nggak ngerti. Tapi dari istri, dari suami jangan. Biar dia bertanya kalau ada yang aneh. Itu menjaga kita dan menjaga dia. Ya, ingat-ingat saudara ya, jaga hidupmu di dalam kekudusan ya, dan di dalam kasih. Jangan ada dendam, jangan ada percabulan. Ingat, jangan ada dendam, jangan ada percabulan ya. Nanti masalah-masalahmu nanti satu-satu berhenti sendiri, rontok sendiri. Semua masalah itu ada expirednya, kecuali percabulan dan perzinahan nggak ada expirednya saudara. Karena sudah expired, meninggalkan sisa. Kerusakannya itu dahsyat saudara ya. Kerusakan itu dahsyat. Kok tahu Pak ya, saya kan ngalamin saudara ya. Hancur-hancuran. Enaknya cuma 5 menit, enaknya cuma 5 menit. Rusaknya bertahun-tahun, menderitanya, menangis darahnya bertahun-tahun. Ya, hati-hati ya. Ini sudah diingatkan berkali-kali dan saya tidak akan bosan mengingatkannya kepada Anda demi kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati.